Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, kalau sehat semua. Dan Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baiklah. Ini sudah hadir semua anak-anak? Oke, kalau misalkan sudah hadir, silakan duduk rapi. Kemudian itu yang pakai topi, silakan dibuka dulu. Karena di dalam ruangan itu kita tidak boleh memakai topi ya. Karena kita itu sekarang udah kelas 7, masa kita nggak tahu kan kalau misalkan di kelas itu tidak boleh memakai topi. Nah, baiklah. Kemarin Budi nggak masuk ya? Kenapa Budi nggak masuk? Oh, oke. Ya, kalau misalkan sakit itu bisa kita maklumi, tetapi untuk kedepannya, apabila Budi memang merasa sakit, kemudian atau ingin bepergian, itu lebih baik Budi meminta izin dulu atau mengirimkan surat ya ke sekolah, supaya kita itu tidak miskomunikasi dan bisa saja nanti sama ibu diapakan. Nah, nanti untuk kedepannya jangan seperti itu ya. Nah, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan KM. Selesai. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan salah satu permainan yang bisa membuat kalian konsentrasi. Nah, jadi nanti sebelum kita belajar, supaya kalian konsentrasinya fokus ke ibu dan gak melihat kemana-mana, kita akan mempraktekkan satu permainan yang bisa membuat kalian konsentrasi. Silakan kalian siapkan diri kalian, duduk dengan tegak. Kemudian semuanya angkat kedua tangan kalian. Nah, oke. Kemudian kalian kepal. Dan letakkan tangan kanan di depan, kemudian tangan kiri di belakangnya. Nah, ini tangan kiri di belakang, kemudian tangan kanan di depan. Nah, oke, yang pertama itu kita putar tangan kanan ke depan, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian yang kedua kita putar tangan kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Beda ya. Kalau yang kanan itu ke depan, kalau yang kiri itu ke belakang. Jadi, kalian silakan letakkan kedua tangan kalian. Kita coba sekali lagi. Yang kanan itu ke depan. 1, 2, 3. Kemudian yang kiri itu ke belakang. 1, 2, 3. Nah, sekarang udah bisa kan? Oke, kalau sudah bisa, kita coba dua-duanya kita putar. Yang kanan ke depan dan yang kiri ke belakang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana? Sudah bisa belum? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, betul sekali. Kalau misalkan kalian bisa melakukannya, berarti kalian memang sedang fokus. Tetapi kalau kalian belum bisa, kalian nanti belajar lagi. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian belajar lagi supaya kalian bisa lebih berkonsentrasi. Gimana? Sudah rileks semuanya? Kalau sudah rileks, silakan kalian persiapkan diri. Jangan terlalu tegang, ya, karena kalau misalkan tegang nanti kalian agak susah untuk menyerap materi dari ibu. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu tentang apa? Ada yang tahu kita belajar tentang apa sekarang? Ya, tepat sekali. Kita sekarang akan belajar yaitu tentang bacaan
qalqalah. Nah, jadi nanti kalian itu harus bisa apa sih hukum bacaan qalqalah itu, bagaimana sih hukum bacaan qalqalah itu. Kemudian kalian bisa mencontohkan lafal bacaan qalqalah, kemudian kalian juga bisa membedakan mana bacaan qalqalah dan mana yang bukan bacaan qalqalah. Nah, jadi ada yang sudah tahu apa itu qalqalah? Ada yang sudah tahu? Silakan yang sudah tahu acungkan tangan. Ada yang sudah tahu apa itu qalqalah? Nah, baiklah. Qalqalah menurut bahasa itu artinya adalah getaran, mantul, atau mental. Ya. Nah, jadi qalqalah itu apa tadi? Getaran, atau bisa kita sebut dengan mantul atau mental, ya. Jadi mental. Nah, contohnya apa nih? Coba siapa yang bisa mencontohkan qalqalah yang mental? Gimana? Mental. Biasanya di hukum bacaannya itu lapalannya itu bacanya itu adalah mentalnya. Jadi qalqalah itu secara bahasa artinya mental, mantul, atau getaran. Nah, itu tadi secara bahasa. Kemudian, apa itu qalqalah menurut istilah? Nah, jadi qalqalah menurut istilah yaitu memantulkan suara ketika membacakan kalimat terdapat huruf sukun berharokat yang diwaqafkan. Iya, tepat sekali. Nah, coba sekali lagi tadi secara bahasa yaitu adalah getaran, mantul, atau mental. Nah, kemudian secara istilah itu apa tadi? Memantulkan suara ketika membaca kalimat terdapat huruf berharokat sukun yang diwaqafkan. Ya, betul sekali. Nah, jadi ketika kita membacakan suatu kalimat kemudian bertemu huruf yang berharokat sukun dan diwaqafkan, itu dinamakan dengan qalqalah. Nah, sekarang apakah semua huruf hijaiyah itu termasuk pada qalqalah? Ya, tepat sekali. Huruf qalqalah itu tidak semua huruf hijaiyah itu disebut termasuk huruf qalqalah. Karena dalam qalqalah, dalam hukum bacaan qalqalah itu ada berapa huruf? Coba siapa yang tahu? Iya, tidak ada yang tahu ya. Nah, jadi dalam qalqalah itu terdapat 5 huruf. Coba apa saja? Yang pertama yaitu huruf qaf. Kemudian yang kedua yaitu huruf po. Kemudian yang ketiga yaitu huruf ba. Ya, kemudian yang keempat yaitu huruf jim. Ya, betul. Yang kelima yaitu huruf dal. Iya, tepat sekali. Nah, jadi untuk mempermudahnya, kita bisa menyebutnya dengan huruf qatbujadin atau baju di toko. Nah, kalau misalkan baju di toko berarti apa saja hurufnya? Ba, jim, dal, po, qaf. Nah, jadi ada 5 huruf, yaitu apa tadi 5 huruf itu? Huruf qalqalah. Ya, diingat-ingat. Tidak semua huruf hijaiyah itu termasuk pada huruf qalqalah, tetapi hanya 5 huruf saja, yaitu qaf, po, ba, jim, dan dal. Nah, baiklah, kemudian hukum pembacaan qalqalah itu terbagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama yaitu qalqalah sughra. Nah, kemudian yang kedua yaitu qalqalah kubro. Nah, jadi kalian harus ingat-ingat nih, qalqalah itu tidak hanya ada 1, tetapi ada 2. Yang pertama tadi apa? Qalqalah sughra. Yang kedua yaitu qalqalah kubro. Ya. Apa sih bedanya, Bu? Nah,
Pasti kalian itu belum bisa membedakan, betul tidak? Ada yang sudah tahu apa itu qalqalah sughra? Coba acungkan tangan. Coba Indra. Oke. Nah, jadi qalqalah sughra itu adalah di mana salah satu huruf qalqalah yang 5 tadi, yaitu qaf, po, ba, jim, dan dal, itu berada di tengah-tengah kalimat atau disukunkan di tengah kalimat. Ya. Nah, jadi qalqalah sughra itu adalah apabila salah satu huruf qalqalah yang 5 itu berada di tengah-tengah kalimat dan berharokat sukun. Iya, betul sekali. Contohnya apa coba? Silahkan, siapa yang bisa mencontohkan? Nah, untuk contohnya kita bisa ambil dari surat Al-Bayyinah ayat 8. Gimana bunyinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Nah, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Nah, itu berarti menghadapi huruf apa itu? Yang disukunkannya huruf apa? Huruf dal. Iya, betul sekali. Jadi di situ ada huruf dal yang berharokat sukun, maka itu disebut dengan qalqalah sughra. Kenapa disebut qalqalah sughra? Karena berada di tengah-tengah kalimat. Cara membacanya itu bagaimana? Jadi cara bacanya itu tadi sesuai dengan pengertiannya, yaitu memantul. Nah, jadi kita itu bisa memantulkan atau menekan huruf dal tersebut itu secara jelas. Ya, jadi jangan sampai jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Tuh. Ini nggak jelas itu ya. Jadi kita harus jelas dengan adning, ade. Nah, gitu. Jadi tapi jangan terlalu ade. Itu tidak seperti itu juga, karena ini berada di tengah-tengah atau qalqalah sughra. Ya. Nah, kemudian sekarang yang kedua tadi apa? Qalqalah kubro. Nah, qalqalah kubro yaitu apabila salah satu huruf yang 5 itu berharokat sukun dan diwaqafkan atau berada di akhir kalimat. Ya, sekali lagi. Apa itu qalqalah kubro? Iya, jadi qalqalah kubro yaitu apabila huruf yang 5, huruf qalqalah yang 5 itu berharokat sukun dan diwaqafkan atau berada di akhir kalimat. Contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan? Oke, kita ambil dari surat Al-Lahab ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, wa tab itu di akhir kalimat. Coba, huruf qalqalah yang berada di akhir kalimatnya itu adalah huruf apa? Iya, huruf ba. Betul sekali. Nah, jadi kalau berada di akhir kalimat itu dinamakan dengan qalqalah kubro. Kalau berada di tengah-tengah kalimat itu disebut dengan qalqalah sughra. Ya, kalian harus ingat nih. Qalqalah itu ada dua. Yang pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubro. Nah,
Sekarang kalian harus tulis. Silahkan kalian tulis pengertian qalqalah ya. Nah, dan nanti untuk PR kalian bisa carikan contoh qalqalah sugro dari kelima huruf itu. Jadi dari qaf, qa, ba, jim, dan dal. Kalian cari contoh qalqalah sugronya. Kemudian yang kedua yaitu carilah contoh qalqalah kubro, sama 5 dari 5 huruf tersebut ya. Nah, nanti kalian kerjakan di rumah masing-masing. Kemudian minggu depan kita akan bahas bersama, dan jangan sampai antara satu orang dengan yang lainnya itu sama ya. Jadi harus berbeda contohnya. Baik, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Dan silakan kalian kerjakan, dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah karena sekarang sedang banyak sekali wabah penyakit ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Marilah kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.